Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdila Sutianto di channel yang akan membahas tentang ilmu pemberdayaan diri seperti hipnosis, NLP, coaching, vibrasi, logoterapi, dan lainnya. Oke, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sudah lama sepertinya saya tidak melakukan vlog atau sharing. Kali ini saya ingin sharing satu buku yang saya baru dapatkan dan baca dikit-dikit gitu ya. Dan bukunya berjudul tentang Rethinking Traumatic Treatment gitu. Dari Courtney Armstrong. Dia ngomongin soal attachment, memory reconciliation, dan resiliency. Jadi sebelum saya bahas sedikit ini, saya ingin memulai satu kata-kata yang diucapkan oleh Dr. Erikson sama L. Rossi. Dia pernah bilang gini, hampir di semua bentuk-bentuk terapi, psikoterapi terutama, itu melibatkan hipnosis. Nah, maksudnya apa? Seperti kita ketahui, hipnosis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hipnosis sebagai sebuah kondisi, hipnosis sebagai sebuah teknik atau cara, hipnosis sebagai sebuah proses. Ada tiga nih. Kalau kondisi, yang penting kita ngomongin tentang terbukanya area kritis, tentang gelombang otak. Kalau hipnosis sebagai sebuah teknik, nah, kita bisa menggunakan sesuatu yang dibahas secara konvensional di kelas kita, mulai dari prainduksi, teknik komunikasi, linguistik. Lalu sebagai proses adalah adanya jembatan di tengah-tengah nih. Jadi antara how to sama receivernya. Nah, ketiga-tiganya sangat bersinggungan nih kalau ada segitiga. Berarti cara linguistik buat verbal atau non verbal, bagaimana kita membimbing seseorang untuk bisa menerima sugesti. Oke, berarti caranya, teknik, dan kondisinya berarti mengkondisikan seseorang. Yang di atasnya proses. Nah, proses ini banyak dibahas di tema-tema misalkan building rapport, ekspektasi, emosi, dan segala macamnya. Itu bisa kita bahas. Nah, kata Erikson dan Rossi dibilang hampir di semua bentuk-bentuk psikoterapi ada fenomena hipnotik. Entah itu kondisinya, entah itu caranya, entah itu prosesnya. Nah, kita kembali ke sini. Saya ingin membahas tentang memory reconciliation dan hipnosis gitu kan. Jadi di buku ini membahas banyak tentang bagaimana pengalaman trauma di masa lalu bisa berdampak dalam kehidupan saat ini. Jadi kurang lebih attachment di sini adalah bagaimana seorang di masa kecilnya tidak mendapatkan perhatian lebih secara emosi. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan emosi sama seperti kebutuhan nutrisi. Nah, jadi di sini dibahas oleh Armstrong bahwa masa kecil yang sepenuhnya tidak mendapatkan dukungan-dukungan dari orang tua itu akan mendapatkan trauma insight ataupun dari orang-orang sekitarnya. Nah, ketika di masa kecil mendapatkan sebuah pengalaman atau traumatic memory, itu akan menjadi sebuah file, di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika kesannya itu tinggi, otomatis file itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat teringat sampai dewasa. Gitu. Nah, setelah ini menjadi sebuah file, dia akan menzip, akan tersimpan di lapisan neuron kita. Oke. Kalau ini memberdayakan, lalu kita membawa pengalaman ini ke masa depan, itu bagus, positif. Ada kata sugesti, ada pengalaman, panca indera, semua di sini. Tapi jika pengalaman ini tidak memberdayakan, membentuk sebuah trauma, dia akan tersembunyi. Makanya ada istilahnya represi. Nah, pengalaman ini akan tersimpan di sini nih, sebuah memori pikiran bawah sadar kita. Nah, memory reconciliation adalah dengan pendekatan banyak, dengan hipnosis, CBT, NLP, atau mungkin dalam dunia psikoterapi, dalam segi klinis. Saya membahas itu dalam dunia hipnosis ya. Kita ingin memunculkan sebuah memori baru atau pengalaman baru. Secara fisiologis berarti di neuron ada informasi baru, ada sugesti baru yang dilatih. Nah, ini memori baru nih. Akhirnya memori baru ini adalah memori yang ingin dimanfaatkan secara fungsional di masa kini. Nah, memory reconciliation adalah ingin membuka pengalaman zip di masa lalu ini terbuka, oke. Lalu ada memori baru di sini dengan pemahaman baru, pemaknaan baru, bisa reframing atau apapun itu untuk dimasukkan ke sini, jebret.
ketika dimasukkan ke sini ada istilahnya new meaning experience, ternyata pengalaman baru. Lalu ketika ini kebuka, ingat ya, salah satu definisi hipnosis adalah terbukanya area kritis. Berarti ketika seseorang terhipnotik, dia terbuka pengalaman ini, makanya di hipnosis ada istilahnya age regression atau YSA. Jadi ketika ini dibuka, ada new meaning experience masuk, ada pemaknaan baru, ada pemahaman baru, otomatis akan berpengaruh ke perilaku misalnya, pikiran misalnya, perasaan misalnya. Inilah dinamakan dengan memory reconciliation atau rekonsiliasi memori. Pendekatannya bisa banyak, bisa terapi perilaku, bisa hipnosis, ataupun bisa banyak. Nah, asiknya untuk bisa membuka pengalaman di masa lalu ini, seseorang tidak perlu masuk ke dalam kondisi deep trance. Jadi bisa dengan light trance, ada cara-caranya nanti. Nah, di buku ini asik sekali. Ada juga banyak kasus, misalkan ada seorang anak yang ketika kecil ingin mendapatkan perhatian orang tuanya, lalu dia berdandan seperti wanita. Nah, dia berpikir bahwa wah, ini caraku untuk mendapatkan perhatian dari ibuku. Akhirnya itu mungkin dalam skema terapi yang disebut dengan maladaptive skema. Jadi pengiyaan di masa kecil yang akhirnya menjadi sebuah perilaku masa depan. Ada lagi seseorang yang mengalami bully di masa kecil, akhirnya di masa dewasa dia bertemu dengan introject. Ini lebih dalam nih, tapi asiknya buku ini Anda boleh baca. Judulnya adalah Rethinking Trauma Treatment dengan pendekatan attachment, memory reconciliation, ini dan resilience ya. Dari Courtney Armstrong. Ini bagus sekali, dia juga ngomongin tentang how brain function secara fisiologis, dia juga ngomongin. Ada juga inner meeting room. Saya terus terang baru scanning, tapi sudah dengar audionya di script. Oke, mungkin itu ini ya, Courtney Armstrong, Rethinking Trauma and Treatment. Ini bagus sekali, nanti hubungannya banyak ke tema-tema tentang part-based therapy. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di channel dan diskusi tentang pemberdayaan diri lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jadi saya pun jadi termotivasi untuk selalu sharing sesuatu yang mungkin nggak baru, tapi mungkin sesuatu yang bisa bermanfaat buat rekan-rekan pembelajar hipnosis secara khusus. Wassalam, sampai ketemu lagi, bye.